pembicara yang kedua dulu nih. Mungkin Pak Zin kayaknya sudah mau panen ya kayaknya. Jadi tahan dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita masuk ke narasumber kita yang kedua. Nanti kita gabungkan sesi diskusinya supaya lebih menarik lagi. Mungkin selanjutnya adalah narasumber kita ya. Speaker kita yang kedua itu adalah Pak Hanif Afif Naufal, SEME ya. Beliau ada, oke, ini ada CV-nya ya. Masih muda, Bapak Ibu, kelahiran 98 ya. Dan Arti mention ya. punya pasangan, Bapak Ibu. Arti mention Saya nih. mempromosikan sekali, belum punya pasangan. Nah, Jika berminat, ya boleh, tinggalnya di Tangerang ya. Ya, jadi S1-nya beliau di Universitas 11 Maret ya, jurusan Ekonomi Pembangunan ya. Terus S2-nya juga sama di UNS ya, jurusan Ekonomi Pembangunan ya. Beliau juga aktif menulis ya. Ini salah satu delegasi-delegasi paper ya. Oke, ini adalah pengalaman organisasinya juga, terus publikasi ya. Memang beliau risetnya lebih ke ekonomi pembangunan ya Pak Hanif ya. Gitu. Terus pengalaman kerjanya dia sebelum masuk bergabung bersama kami di FEB UNJ, beliau di tenaga ahli Kementerian PPN Bappenas ya. Dan mulai bergabung bersama kami di 2023 ya kemarin. Sorry 2024 ya. Oke, terus pengalaman-pengalaman yang lain. Oke. Oke ya. Pembicara yang kedua yaitu Pak Afif Naufal akan membicara berkaitan dengan Digital Creative Economy Workshop Building Careers and Monetization in Digital Area. Oke. Sudah siap Pak Hanif? Ya, jadi kurang lebih sekitar 15 menit ya Pak Hanif, 15 sampai 20 menit ya, karena tadi 5 menitnya mau Pak Adit, jadi kita potong dulu 15 menit ya. Jadi nanti kan lebih banyak diskusi lagi ya. Oke, silakan Pak Hanif, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya di sini sharing-sharing aja Bapak Ibu pengetahuan saya, karena mungkin secara experience atau pengalaman cukup baru ya. Cuma ini saya yang baca dan maupun saya pernah lakukan apa yang terkait di bidang digital kreatif ekonomi. Oke, mungkin selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi hal yang menarik kita harus melihat konteks ya. Jadi kalau saya tuh sebelum membuat sebuah inovasi kan kita harus tahu dulu nih konteksnya gimana, ataukah kondisi yang ada di Indonesia. Nah saat ini kan penduduk kita 285 juta ya Bapak Ibu. Dan 212-nya atau sekitar hampir 74% itu kita sudah terakses oleh internet. Dan setengahnya ya, setengah penduduk kita aktif sekali bermain di media sosial. Nah ini menjadi peluang ataukah tantangan kita ya Bapak Ibu, baik itu kita dosen ya maupun Bapak Ibu guru, apakah kita dapat memanfaatkan media yang ada nih, apalagi generasi-generasi sekarang di media sosial dengan jumlah yang mengakses sekitar 143 user. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah target populasi kita sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita target terkait digital creative economy. Nah ini mungkin mahasiswa-mahasiswa yang di belakang juga ya. Jadi mahasiswa yang di belakang ini adalah sebenarnya target dari konten-konten yang ada sekarang di beredar di media ya, baik itu TikTok, YouTube, Instagram. Nah ini kita lihat didominasi di umur 25 sampai 34 ya. Dia adalah pengguna dari produk Meta. Di situ kan ada Meta tuh, ada WhatsApp, ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah ini adalah era apa, penduduk penduduk di usia produktif, kita anggap penduduk usia produktif. Dan apakah mereka ini ketika ada konten mereka apakah melihat konten-konten positif atau negatif. Nah itu tantangan kita juga, apakah kita sebagai seorang guru atau dosen menyediakan konten-konten itu ya untuk di umur-umur segini. Oke, silakan selanjutnya. Nah ini data terkait juga media sosial apa yang sering dipakai oleh Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu mungkin di sini kita tahu ya WhatsApp emang udah pasti Bapak Ibu semua menginstal ya WhatsApp ya. Cuma sekarang WhatsApp pun mengalami perkembangan, yang dulu cuma bisa chat-chat doang ya Bapak Ibu, chattingan. Cuma sekarang dia ada namanya kayak saluran atau channel. Jadi saya juga memfollow beberapa channel gitu yang terkait dengan ekonomi. Jadi kadang-kadang kalau ada berita ekonomi di WhatsApp itu bisa muncul juga tuh. Jadi sekarang dia berkembang. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen buat channel pun bisa di sana. Jadi kayak sejenis broadcast, nanti orang-orang yang follow channel Bapak Ibu nanti dia akan membaca
apa yang Bapak Ibu kirim, karena itu WhatsApp pun sekarang sudah berkembang seperti Instagram, Facebook, dan TikTok ini adalah media sosial media yang sering digunakan oleh orang sekitar umur tadi 25 sampai 34. Oke, selanjutnya. Dan kalau kita lihat juga ya Bapak Ibu bahwa dari media sosial yang mereka sering pakai itu adalah konten-konten yang sifatnya video pendek gitu Bapak Ibu. Mereka ini kita lihat kan bosenan ya Bapak Ibu. Jadi saya lihat juga nih kalau lihat mahasiswa biasanya dia bosenan gitu kalau diajak ngomong lama terus diajak kita jelasin panjang mereka bosenan gitu. Jadi dia sukanya adalah konten-konten yang sifatnya singkat 1 menit 2 menit. Ya ibarat kalau istilah negatifnya itu clickbait, biasanya itu konten-konten clickbait. Jadi kontennya kalau mereka baca singkat bisa jadi salah tangkap, bisa jadi ya Bapak Ibu karena kan singkat banget ya. Nah itu jadi emang era-era sekarang tuh mereka pengennya instan. Jadi kan konten-konten yang singkat aja dan mudah dipahami. Dan kita lihat di sini ada secara waktu ya. Nah, waktu ini kadang-kadang tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita pakai HP itu berapa jam tanpa sadar ya. Cuma bisa kita cek di HP kita bisa melihat jejak kita pakai WhatsApp itu berapa lama, kita pakai TikTok itu berapa lama. Nah, ini rata-rata bulan orang seringnya pakai TikTok 44 jam selama berapa? 1 bulan ya. Mungkin sekitar 1 jaman setiap harinya mereka membuka TikTok ya, konten-konten di TikTok, terus ada YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, itu adalah mereka sering membuka konten-konten di sekitar ini. Nah, ini data mungkin di sini data yang pengen saya highlight terkait dengan adanya pertumbuhan dari digital based education. Jadi perkembangan produk-produk pendidikan di era digital sekarang berkembang. Maupun saya kenal ya beberapa rekan saya yang membuat startup digital yang berbasis edukasi kan banyak ya Bapak Ibu sekarang ya. Bahkan saya rasa ya mahasiswa sekarang tuh banyaknya belajarnya dari luar karena mereka bisa ikut sejenis platform untuk ada My Skill, terus berbagai skill-skill lain yang mereka dapatkan. Dia dapat sertifikatnya dan sertifikat itu biasanya jadi pengakuan bagi para user ya atau perusahaan bahwa ternyata dia pernah belajar ini. Nah, ini jadi digital based education sekarang sangat berkembang dan pengguna YouTube juga sekarang sekitar 139 juta orang. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa konten yang biasanya dipakai ya. Bisa terkait pertama education konten, mungkin kayak ini bisa jadi learning video, mungkin kayak di YouTube, terus podcast atau interaktif modul. Kalau e-learning nih mungkin di beberapa kampus bisa menerapkan ya, udah e-learning dia ada LMS kalau nggak salah, Learning Management System, biasanya dikasih ada tugas di sana, ada juga beberapa konten video dan sebagainya. Nah, ini mungkin tantangan juga apakah kita bisa memanfaatkan e-learning kita di-upload, bahkan itu bisa diciptakan ya Bapak Ibu, dan di sana kan ketika orang mau menonton YouTube kita tuh misalkan di-upload ya, itu kan menjadi bisa jadi kita apa ya, monetize untuk kita dapatkan uang. Terus ada juga digital produk e-book. E-book ini mungkin kita bisa ada beberapa platform juga yang menyediakan e-book dan kita ketika orang download bisa berbayar. Terus ada juga education marketplace ini mungkin kalau yang orang-orang akuntansi dia bisa jual template apa kayak laporan keuangan. Terus kalau mungkin orang-orang punya desain Canva itu bisa juga di-upload di Slideshare kalau nggak salah ya. Dan ketika orang download itu dia mendapatkan monetize-nya gitu. Jadi kayak beberapa mungkin kayak Bana Ajar pun kadang-kadang itu bisa juga Bana Ajar Bapak Ibu di download di-upload gitu. Nanti ada orang yang ngedownload itu bisa juga dimonetize itu ada juga beberapa platform kayak gitu. Terus ada education marketplace dan AI based teknologi, nah ChatGPT dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tipe dalam membuat konten Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat konten tuh sebenarnya kita harus kenal diri dulu ya. Kalau kita kira-kira cocoknya di mana nih? Mungkin Bapak Ibu kalau mata pelajaran kan rata-rata ekonomi ya. Ekonomi dan di sini kira-kira kan kalau ekonomi agak bingung ya konten apa ya tentang ekonomi gitu. Nah, mungkin ada juga beberapa opsi-opsi lain mungkin kayak di bidang apa nih? Aktivitas kelas guru dan siswa nih. Ntar saya ada contohnya bagaimana dia konten kreator ya, dia menampilkan aktivitas antara guru dan siswanya. Ada juga yang konten lucu tuh di daerah Jawa ya. Jadi dia konten lucu antara siswa SD-nya dengan apa namanya? Dengan gurunya. Nah, itu ada juga yang sifatnya lucu, ada juga yang sifatnya serius. Terus ada juga mungkin Bapak Ibu bisa review buku dan film. Nah, itu juga. Oke, selanjutnya.
Nah, ini ada beberapa platform biasa biasa dipakai ya, YouTube, TikTok, ada streamer atau Twitch, terus ada LinkedIn, Spotify, Skillset, dan Udemy. Oke, selanjutnya. Nah, ini YouTube. Nah, YouTube ini dia punya identik Bapak Ibu. Dia long konten ya, long konten bisa jangka sekitar sejam, 1 jaman sampai 2 jam. Nah, kebetulan kalau di Prodi juga lagi mengembangkan YouTube ya. Jadi biasanya itu konten-konten yang sifatnya panjang kayak nanti mungkin hasil dari apa namanya hasil dari Pengmas ini ya, pengabdian masyarakat ini juga kita upload di YouTube. Nah, kan kebetulan kita record juga. Nah, itu sifatnya yang sifatnya video-video panjang. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada TikTok dan Instagram. Nah, ini dia terkenal dengan platform dengan video-video singkat ya. Jadi mungkin 1 menit, 2 menit itu bisa diupload di mana? TikTok dan Instagram. Dan dia bisa biasanya bisa menghasilkan monetize tuh Bapak Ibu bisa jualan dengan di situ juga ada subscribe ya. Sekarang Instagram tuh ada subscribe-nya juga. Jadi ada juga bisa berbayar ketika ada orang menonton kontennya. Selanjutnya. Nah, ini coba bisa di-play nggak? Ini contoh bagaimana guru dengan siswa yang berinteraksi. Suaranya nggak keluar. Nah, ini sebenarnya dia orang di Medan Bapak Ibu. Jadi dia terkenal waktu itu coba zoomnya di share audio ya. Jadi ini kalau nggak ini orang di Medan, guru di SMA Al Azhar ya. Dia menyanyikan kembali ya lagunya Alan Walker gitu Bu. Mungkin anak-anak remaja sekarang ngerti Alan Walker ya, orang DJ luar negeri. Bahkan Alan Walker ini sampai datang ke Indonesia gitu, bahkan datang ke Indonesia di sini. Nah, dia menampilkan beberapa konten-konten nyanyi bersama siswanya gitu kan, tuh menarik ya Bapak Ibu. Dan nyanyi itu kalau sekarang tuh orang-orang pasti suka nyanyi ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang menarik bagi bagi target-target audiens kita. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat. Dan juga saya kebetulan suka nonton TikToknya. Oke, selanjutnya ada. Oke, selanjutnya aja nggak apa-apa, next. Oke, nah ini ada contohnya misalkan Bu Guru Ria. Dia adalah dikenal sebagai orang yang membuat konten media pembelajaran bagaimana yang menarik. Terus ada juga guru bahasa Indonesia, ini ada Mia namanya. Nah, dia adalah orang yang membuka jasa orang luar negeri yang pengen belajar bahasa Indonesia. Bahkan orang guru bahasa Indonesia pun bisa menawarkan jasanya ya untuk bagaimana belajar grammar bahasa Indonesia. Nah, itu jadi banyak sebenarnya peluang-peluang tergantung potensi apa yang Bapak Ibu miliki. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada konten streamer ya. Jadi streamer ini mungkin kayak live secara langsung ya. Jadi bisa berinteraksi oleh dengan apa namanya audiens. Jadi ada komunikasi dua arah. Kayak membuat kelas online mungkin seperti di Zoom gitu. Oke, selanjutnya ada Spotify. Nah, Spotify ini sebenarnya saya kalau anak sekarang ya saya rasa lebih suka Spotify dibandingkan apa namanya YouTube ya, karena saya pun suka belajar tipenya audio gitu dibandingkan visual ya. Jadi kalau ada mungkin yang belajar sifatnya audio, nah itu enaknya Spotify karena tidak perlu menyalakan layar ya, cukup didengar dengan headset. Nah, itu sambil kita diangkut atau di mana tuh bisa kita tonton gitu. Jadi Spotify ini sangat ketika ada mungkin pembelajaran yang sifatnya audio. Nah, ini ada contoh-contohnya selanjutnya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu buat sama siswanya gitu, buat konten di podcast, bisa. Jadi cukup direkam ya, di apa? Direkam di mana? Di HP ya. Nah, itu direkam terus bisa diupload di sini, terus dibuat flyernya aja simple dan nanti dibuat episodenya dan dibuat judulnya seperti apa, dan itu bisa membranding mungkin sekolahnya juga ketika dibuat Spotify. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada Udemy, mungkin ini yang lagi berkembang sekarang ya terkait dengan platform belajar online ya. Ada Udemy, terus ada juga Skillshare dan sebagainya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada juga yang menyambi ngajar mungkin di kelas online lain ya. Kadang-kadang waktu itu saya pernah belajar juga kelas CPNS ya, dan itu yang ngajar ternyata guru sekolah juga ya. Nah, itu jadi mungkin Bapak Ibu juga ada yang ikut-ikut beberapa platform untuk join di belajar kelas online gitu ya di luar. Oke, selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini ada platform Udemy, terus ada guru inovatif, dan jadi kayak kita buat akun, terus kita upload pembelajaran kita di sana. Oke, selanjutnya ini ada LinkedIn. Oke, selanjutnya aja LinkedIn. Oke, nah selanjutnya.
Nah, ini jadi LinkedIn nih. Jadi LinkedIn mungkin saya sedikit share. Ini kebetulan contohnya teman saya ya. Saya bingung juga contohnya siapa. Nah, ini kebetulan teman saya, ada tingkat saya waktu itu dia guru PTIK, Teknik Informatika Komunikasi ya kalau nggak salah ya. PTIK di UNS. Jadi, nah ini jadi Bapak Ibu ketika pengen membranding diri bisa pakai LinkedIn ya. Jadi di situ bisa ngupload experience Bapak Ibu, pertama data diri, terus profiling Bapak Ibu, bahkan di situ, nah ini bisa dilihat portofolio. Jadi dia mengupload portofolio itu sebagai, oh dia pernah melakukan project ini, dan itu terekam ya. Jadi ketika saya sebagai user, wah ini orangnya sangat qualified untuk saya ajak kolaborasi atau untuk saya ajak ngajar atau seperti itu. Jadi selanjutnya, nah ini misalkan Bapak Ibu masukin experience Bapak Ibu selama saat setelah lulus ya, mungkin kayak Bapak Ibu pernah berpengalaman di mana dan di mana, pendidikan Bapak Ibu, terus lisensi dan sertifikasi. Nah ini penting juga. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika mengikuti sertifikasi bisa diupload di sini, dan ketika orang melihat tuh, oh Bapak Ibu ternyata ahli nih, misalkan di sini dia ahli di bidang UI UX ya. Nah UI UX, dan tantangannya LinkedIn sih sebenarnya ya, kalau mungkin teman sekarang yang sudah punya nih ya mahasiswa, saya pernah gitu melamar di LinkedIn ya, dan nggak ada jawaban sama sekali karena emang nggak jelas ya. LinkedIn itu dalam arti bagi saya iseng-iseng apa namanya? Iseng-iseng berhadiah ya, iseng-iseng berhadiah karena dia tidak ada tenggat waktu kapan harus dijawab oleh siapa perusahaannya. Cuma yang bagus dari LinkedIn adalah kadang-kadang kalau ada orang tertarik itu bisa dia ngechat kita gitu kadang-kadang untuk kolaborasi dan sebagainya. Dan selanjutnya lagi coba, oke sebelumnya deh udah habis. Nah jadi tantangannya adalah Bapak Ibu dalam LinkedIn ya, mungkin mahasiswa juga ya, tantangannya adalah seberapa sering Bapak Ibu memposting di LinkedIn ya, karena itu yang sulit. Nah mungkin kayak mahasiswa nih, mahasiswa bagi saya mungkin menurut saya jarang memposting ya, punya cuma jarang memposting. Coba agenda hari ini ya diposting gitu, diposting. Dan kalau saya sebagai interviewer ya di perusahaan kan saya melihat bahwa nih anak aktif nih, gak cuma kuliah doang, bahwa ikut agenda seminar yang diadakan oleh dosennya dan sebagainya. Jadi kalau bisa, kalau mahasiswa ya aktif untuk menuliskan kegiatannya teman-teman, baik itu ikut dosennya atau kayak di organisasi, bahwa melihat rekam jejak teman-teman di media sosialnya gitu. Jangan sampai media sosial kita tuh cuma kontennya konten-konten yang mohon maaf ya kurang bermanfaat gitu. Jadi harapannya LinkedIn ini bisa dipakai Bapak Ibu semua untuk mencari profiling. Bahkan ya kalau saya sampai saat ini ya mencari orang tuh pakainya LinkedIn ya. Saya pengen tahu nih background dia apa, saya carinya di LinkedIn karena biasanya nemu, dan oh ternyata dia expertise-nya di bidang apa, nah itu nemu ya. Jadi kalau saya pun saat ini ya masih sering pakai mencari LinkedIn untuk mencari seseorang gitu. Untuk bukan, biasanya Facebook bukan ya Bapak Ibu ya. Kalau LinkedIn ini untuk melihat background dia gitu, background dia kayak gimana sih. Kalau Facebook kan konten-kontennya ya. Nah, itu jadi itu aja mungkin singkat dari saya. Harapannya mungkin bisa mengembangkan, baik itu kita ya sebagai di dosen maupun di guru, bisa mengembangkan konten-konten positif yang bisa digunakan oleh siswa ya maupun mahasiswa. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Oke ya. Oke, tadi Pak Hanif sudah menjelaskan ya mengenai platform-platform digital tools ya dalam pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Karena saya yakin ya kalau ngajar Gen Z itu harus kreatif, betul nggak? Betul ya. Jadi nggak hanya siswanya yang harus kreatif, gurunya juga harus kreatif. Jadi begitupun kami Bapak dan Ibu di Prodi ya. Saat ini kami memang lagi mengembangkan media sosial Instagram dan juga YouTube ya. Jadi kita sekarang harus putar ya bagaimana cara menyebarluaskan informasi dari prodi kami maupun media-media pembelajaran lainnya. Oke, mungkin kita sudah masuk ke sesi selanjutnya yaitu sharing session ya dan juga Q&A mungkin bersama dengan Pak Adit dan juga Pak Anies ya. Mungkin tadi topik yang terakhir adalah topik yang paling dekat ya dengan kita, bagaimana kita menggunakan tools-tools dalam pembelajaran kita. Jadi mungkin di saat di sini